Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kesempatan tatap maya. Untuk itu kami memberikan suatu apresiasi keterkaitan dengan Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita memberikan suatu pencerahan terkait dengan pelaksanaan hari ini, sehat semua nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kalau tidak ada permasalahan yang berarti, saya ingin menyampaikan terkait dengan modul 2.1, 2.1, 2.2, dan 2.3 terkait dengan pembelajaran diferensiasi, begitu juga dengan modul 2.2 sosial emosional, dan satu lagi yang 2.3 adalah terkait dengan peran guru sebagai coaching. Untuk itu di modul 2 ini saya ingin menanyakan sejauh mana Bapak Ibu sudah melakukan suatu refleksi, sejauh mana sudah melakukan suatu upaya untuk melakukan suatu refleksi diri terkait dengan pembelajaran yang sudah penjenengan laksanakan di dalam modul 2 ini. Baik, yang pertama silakan siapa yang akan mendahului? Mungkin Pak Tejo, Pak Saya Sis, ingin berpendapat lebih dulu Pak, Oke, Pak Didi. Baik Pak Tejo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang sudah belajar pada modul 2 yang berisi dari 3 hal. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga kita belajar tentang pembelajaran sosial dan emosi, dan yang terakhir kita belajar terkait dengan coaching. Menurut saya sebagai kesimpulan atau refleksi dari apa yang telah kita pelajari pada modul 2 ini, peran yang kita mainkan sebagai seorang coaching, karena coaching itu pada dasarnya kita memberikan supervisi, tentunya tidak bisa terpisahkan dengan peran kita pada saat mendorong pada teman-teman guru untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial dan emosional. Jadi ketiga hal ini menjadi sangat penting dan saling terkait, sehingga peran kita memang harus bisa dari ketiga materi ini untuk bisa kita jadikan satu kesimpulan bahwa ini menjadi materi yang perlu dikuasai oleh teman-teman CGP, karena nanti teman-teman CGP itulah nanti yang akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi maupun terkait dengan pembelajaran sosial maupun emosi. Kemudian bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, saya kira ini sangat-sangat terkait sekali antara peran sebagai seorang coaching dengan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ini pun juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari, dan kita juga harus berupaya untuk bisa memfasilitasi pada teman-teman CGP agar bagaimana teman-teman itu benar-benar memiliki keterampilan pada saat melakukan coaching, dan ini sekaligus pengembangan kompetensi bagi diri teman-teman CGP itu sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Karena ke depan teman-teman CGP ini kalau sudah lulus kan otomatis dia memiliki diharapkan memiliki kompetensi sebagai pemimpin, sekaligus akan bisa tentunya mungkin akan ditugasi untuk menjadi pemimpin di satuan pendidikan itu sendiri. Demikian Pak Didik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa ngasih baik, Bapak. Terima kasih Bu. Ya, dari Pak Tejo sudah disampaikan. Monggo Ibu, yang kedua barangkali ada. Hubungannya dengan coaching,
pembelajaran diferensiasi, kemudian yang satu lagi pengelolaan sosial emosional itu sebenarnya saling berkaitan, Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan yang sangat masuk akal yang dibuat oleh guru, gimana berorientasi pada kebutuhan murid. Maka ini cocok sekali ketika kita dalam melakukan pembelajaran dikaitkan dengan pengelolaan sosial emosional. Setiap anak kan punya karakter yang masing-masing lah intinya. Karakter anak yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan. Kemudian ketika dalam pembelajaran kelompok pun mestinya guru juga harus bisa mengetahui bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik antara anak yang pandai dengan anak yang kurang, bisa dijadikan satu atau dicampur. Kemudian juga ketika ada hambatan-hambatan, nah inilah pentingnya coaching. Jadi hambatan itu bisa diurai. Jadi bukan malah dihindari atau disingkirkan, tapi bagaimana guru bisa mengurai sehingga pembelajaran itu betul-betul bisa seperti yang diinginkan. Karena saya yakin perencanaan pembelajaran itu sudah dibuat sedemikian rupa supaya tujuan apa yang sudah dirancang akan tercapai. Nah, sedangkan sebenarnya ada 7 alasan mengapa pembelajaran diferensiasi ini dapat berhasil. Yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensi adalah bersifat proaktif. Jadi antara guru dan siswa itu betul ada komunikasi yang baik, proaktif. Kemudian yang kedua, itu lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mutunya itu perlu dijaga daripada kita hanya mengedepankan nilai 10, nilai 9, tapi karakternya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita kadang bertanya-tanya. Kemudian alasan yang ketiga itu berakar pada penilaian. Penilaian saya yakin tidak hanya masalah penilaian wujud angka-angka, tapi sikap, perilaku, kemudian pengetahuan dan keterampilan juga perlu kita nilai. Kemudian yang keempat, menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, kemudian proses dan produk. Nah, ketiga-tiganya ini harus guru paham. Bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya atau produknya, dan seterusnya. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Sudah tidak zamannya lagi guru itu menguasai pembelajaran, tetapi bagaimana student center betul-betul ada. Kemudian yang keenam merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Terakhir yang ketujuh, pembelajaran diferensiasi bersifat organik dan dinamis. Nah, inilah nanti bisa kita sharing bersama calon guru penggerak yang lain bahwa bagaimana keberhasilan pembelajaran itu ada beberapa hal yang saling terkait. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang yang sudah menyampaikan refleksinya terkait dengan di modul 2, baik itu terkait pembelajaran diferensiasi, sosial emosional maupun terkait lagi dengan ada yang ketiga adalah coaching. Satu lagi mungkin dari Pak Siswanto, barangkali ada masukan dari pembelajaran ini, silakan. Oke, sebenarnya tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Endang. Ada beberapa hal yang di situ saling terkait, kondisi sosio-emosional yang mungkin berbeda, kemudian kebutuhan dari anak-anak juga mungkin berbeda, kecepatan berbeda, dari hal yang berbeda di situ butuh satu solusi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda. Putus-putus Pak Sis. Mungkin tepat ketiga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Sis. Terima kasih atas masukannya, walaupun sedikit putus-putus tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan refleksi pada pagi menjelang siang hari ini, semua sudah terakomodasi bahwa terkait dengan modul 2 ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan sosial emosional, terkait pembelajaran sosial emosional pada anak,
dan yang terkait dengan kucing, itu suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, mulai daripada pertama itu kita harus belajar berbasis pada kepentingan peserta didik, terus dari sana nanti akan berdampak daripada nilai-nilai yang akan diambil daripada tingkat karakter anak yang tidak sama itu nanti muncul di sana juga nanti akan ada urgensi-urgensi yang perlu dipahami. Terus yang ketiga terkait dengan kalau ada suatu hal yang bersifat terkendala daripada peserta didik nanti atau siswa itu tentunya kita selaku pendidik, selaku guru atau selaku CGP nanti ke depan tentunya harapannya harus bisa melakukan suatu upaya pendampingan baik itu pendampingan secara personal maupun berkelompok yaitu melalui suatu pendampingan dalam bentuk coaching. Itu terima kasih Bapak Ibu di kesempatan ini dari apa yang sudah kita pahamkan bersama. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Kita akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.